Di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengawinkan para penghuni surga dengan para bidadari yang sangat cantik. Selain dari istri-istrinya di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah." Quran Surat Ad-Duhan ayat 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah Islami terkini rahimakumullah, tentang payudara bidadari surga menurut Islam memang menjadi salah satu topik yang sering diperdebatkan dan kontroversial. Para bidadari itu bermata jeli, putihnya sangat putih dan hitamnya juga sangat hitam. Al-Quran telah menggambarkan bahwa para bidadari itu adalah para gadis remaja yang sebaya. Dalam ajaran Islam, surga dianggap sebagai tempat penuh kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah bagi hambanya yang beriman dan bertakwa. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW terdapat penjelasan mengenai keindahan dan kenikmatan yang ada di surga. Termasuk di antaranya adalah bidadari-bidadari cantik surga. Sahabat kisah Islami terkini rahimakumullah, konsep tentang payudara bidadari surga dalam Islam seringkali diinterpretasikan dengan berbagai pemahaman. Ada yang menganggapnya sebagai keindahan fisik surgawi, sementara ada yang melihatnya sebagai simbolisasi dari keberhasilan dan keimanan di akhirat. Namun, yang jelas, dalam ajaran Islam, payudara bidadari surga dipandang sebagai salah satu nikmat yang Allah sediakan bagi hambanya yang beriman. Dalam surah Al-Waqiah ayat 34-35, Allah Ta'ala menjelaskan tentang kenikmatan yang ada di surga, termasuk diantaranya adalah bidadari-bidadari yang memiliki payudara yang kokoh dan selalu siap memberikan kenikmatan bagi penghuninya. Hal ini menggambarkan salah satu aspek dari keindahan surga yang telah disediakan Allah bagi hambanya yang taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya." Quran Surat An-Naba ayat 31-33. Tentang gadis remaja dalam konteks tersebut mengacu pada deskripsi secara metaforis tentang keindahan dan kemontokan buah dada yang dalam bahasa sastra seringkali digunakan untuk merujuk pada kecantikan fisik, sedangkan sebaya menggambarkan usia yang sejajar atau orang yang memiliki usia yang sama. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari secara langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta, lagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqiah ayat 35-37. Namun, dalam konteks bidadari surga, istilah gadis-gadis lebih tepat digunakan untuk menggambarkan keindahan dan kemuliaan mereka. Bidadari-bidadari surga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai pemberian terbaik bagi hambanya yang taat. Meskipun dalam bahasa sastra kadang digunakan istilah gadis-gadis, namun dalam pemahaman Islam, mereka adalah makhluk yang mulia dan suci, tidak sekadar dimensi fisik semata. Dalam konsep ini, kita bisa menjelaskan bahwa istilah gadis-gadis digunakan secara metaforis untuk menggambarkan kecantikan dan keindahan yang luar biasa dari bidadari surga. Di surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-58. Al-Quran telah menceritakan kepada kita mengenai kecantikan para bidadari di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik." Quran Surat Al-Waqiah ayat 22-23. Maksud tersimpan dengan baik di sini adalah tersimpan sehingga tidak berubah warnanya oleh sengatan matahari maupun oleh sentuhan tangan. Sahabat kisah Islami terkini rahimakumullah, dalam pandangan Islam, payudara bidadari surga memang dianggap sebagai simbol kenikmatan yang tak terbandingkan. Mereka memiliki payudara yang penuh, indah, dan kekal abadi, menyiratkan kenikmatan yang luar biasa bagi penghuni surga. Keindahan dan kepuasan yang diperoleh dari payudara bidadari surga adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia di dunia ini. Bidadari-bidadari surga
juga dijelaskan sebagai makhluk yang berbeda dari wanita-wanita di dunia. Mereka suci dari segala hal yang dianggap tidak suci, seperti tidak mengalami haid dan nifas. Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan kebutuhan fisik manusia, seperti meludah, bersin, buang air besar, atau buang air kecil. Hal ini menggambarkan bahwa bidadari surga adalah makhluk yang suci dan sempurna. Hal ini juga telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Demikian pula, Rasulullah telah menceritakan kepada kita mengenai kecantikan para bidadari itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rombongan yang pertama akan masuk surga memiliki wajah seperti bulan purnama. Mereka tidak meludah, tidak beringus, dan tidak buang air. Wadah-wadah mereka di sana terbuat dari emas, sisir mereka dari emas dan perak, tempat pembakaran kayu wangi mereka berupa permata, dan keringat mereka adalah misik. Setiap orang dari mereka memiliki 2 istri, di mana sumsum betis mereka kelihatan dari balik daging karena amat cantiknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jika sahabat bertanya, apakah ada gambaran kecantikan yang lebih tinggi daripada kecantikan tersebut? Maka perhatikan kecantikan yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Sekalinya seorang bidadari dari ahli surga itu muncul ke bumi, maka ia akan menyinari apa-apa yang ada di antara keduanya, dan keharumannya akan memenuhi di antara keduanya. Sungguh tusuk rambutnya di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat kisah Islami terkini rahimakumullah. Setiap aspek di surga memang memiliki keindahan dan keutamaan yang tak terbandingkan. Payudara bidadari surga juga merupakan salah satu dari keindahan tersebut. Mereka adalah contoh keelokan yang diberikan oleh Allah sebagai hadiah bagi hambanya di surga. Keindahan, kesempurnaan, dan perawatan dari payudara bidadari surga menjadi simbol kenikmatan yang abadi bagi penghuninya di alam akhirat. Dalam Islam, pembatasan bilangan istri bagi penghuni surga adalah 2, karena 2 dianggap sebagai bilangan yang paling kecil. Namun, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa seorang syahid di surga akan memiliki istri 72 bidadari. Dalam Sunnah Tirmidzi diriwayatkan dari Mikdam bin Ma'di Karib bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi seorang syahid di sisi Allah memiliki 3 hal, yaitu ia diampuni sejak tetesan pertama dari darahnya, ia melihat tempatnya di surga, diselamatkan dari siksa kubur, dan di mahsyar akan diletakkan di atas kepalanya sebuah mahkota yang indah dari permata yakut. 1 permata saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ia akan diberi kesempatan untuk menolong 70 orang dari kerabatnya. Sahabat kisah Islami terkini rahimakumullah, bidadari surga digambarkan mengenakan mahkota yang dihiasi dengan permata-permata yang begitu indah sehingga mampu menerangi seluruh dunia. Bahkan, yang terkecil di antara permata-permata tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyinari seluruh isi bumi. Semerbak harum mereka juga sebagai sesuatu yang mampu memenuhi bumi dengan keharumannya. Terkait dengan fisiknya, bidadari surga dijelaskan memiliki payudara yang indah, montok, dan sempurna, seperti buah delima yang lembut dan tidak berkerut. Meskipun terbungkus dalam pakaian yang indah, penghuni surga diberi kemampuan untuk melihat keindahan dari dalamnya, bahkan hingga melihat sumsum tulang betis mereka. Payudara mereka tidak menggantung atau terkulai, tetapi menonjol dengan keindahan yang sempurna, seperti buah apel yang montok dan bulat. Selain itu, bidadari surga juga digambarkan memiliki fisik yang menggoda, dengan darah muda yang mengalir dalam tubuh mereka, menciptakan sensasi kepuasan yang tiada tandingannya bagi penghuni surga. Hal ini sering memicu pertanyaan tentang bagaimana nasib kaum wanita. Ustadz Adi Hidayat pun memberikan penjelasan melalui video ceramahnya yang diunggah di kanal YouTube LH Lentera Hati pada Jumat 5 Oktober tahun 2021. Ustadz Adi Hidayat menerangkan sosok yang akan melayani para wanita dunia jika sudah berada di surga. Beliau mengatakan, Allah akan memberikan pelayan-pelayan pribadi yang selalu siap sedia mendapatkan perintah. Menurutnya, kaum pria akan mendapatkan pelayan-pelayan dengan paras wajah setara berlian dari Allah
Ia menyebut pelayan-pelayan ini dinamakan bidadari karena kecantikannya yang luar biasa. Bahkan, Ustadz Adi Hidayat menggambarkan kecantikan bidadari itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, termasuk istri pria itu sendiri semasa hidup. Kalau laki-laki dilayani bidadari surga yang cantiknya jangan dibayangkan dengan istri masing-masing, jauh. Ungkap Ustadz Adi Hidayat seperti yang dikutip terkini.id, jaringansuara.com, pada Kamis, 14 Oktober, tahun 2021. Sahabat kisah Islami terkini rohimakumullah, demikianlah kisah mengenai payudara bidadari surga yang menawan. Pemahaman yang tepat mengenai payudara bidadari surga memang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim. Semoga hal ini dapat membantu kita semua untuk memperkuat iman dan meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Dengan menyadari keutamaan dan keindahan dari payudara bidadari surga, sebagai umat muslim akan lebih termotivasi untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan berusaha meraih ridho Allah sebagai persiapan menuju surganya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.